film dimulai dengan seorang wanita yang sedang mandi. Tak lama berselang, datanglah pacarnya yang sudah tak lama tak kunjung pulang. Tanpa basa-basi, sang wanita pun langsung nyosor. Kegiatan cukur-ukuk tidak bisa terhindarkan. Namun semua ini hanyalah acting semata. Ternyata mereka berdua adalah aktor film dari 3GP yang sangat terkenal. Terutama pria ini, ia bernama Kevin. Ceritanya dia sudah malang melintang di dunia perfilman. Banyak pria yang bermimpi mempunyai pekerjaan seperti Kevin. Udah enak dikasih duit gepokan pula. Lawan pemainnya bernama si Casey. Sudah menemani Kevin selama 5 film terakhir. Mereka punya chemistry yang bagus sehingga produser terus memasangkan keduanya. Saat sedang mengobrol, ibu Kevin pun menelpon. Dia menyuruh Kevin segera pulang karena perayaan ulang tahun sang ayah akan segera dimulai. Dengan memakai sedan putihnya, Kevin pun langsung pulang ke rumah. Casey yang lagi ngarep diajak hanya bisa cemberut karena ditinggal begitu saja. Di tengah perjalanan, Kevin pun yang buta map ini harus bingung untuk mengambil jalan yang mana. Dan akhirnya ia memutuskan untuk belok ke kanan. Namun entah mengapa jalannya terlihat asing. Sementara itu acara ulang tahun ayah Kevin pun sudah mulai. Sang ibu pun sempat khawatir karena anaknya tak kunjung pulang. Sang ayah pun sudah ngedumel karena si Kevin ini malah absen di hari spesialnya. Sementara itu Kevin masih kebingungan karena merasa salah jalan. Sampai tiba-tiba ban mobil Kevin pun selip di lumpur dan tak bisa bergerak sama sekali. Kevin lalu keluar dan meminta pertolongan, namun tidak ada siapapun. Bahkan sinyal juga hilang mendadak tuh. Namun tiba-tiba kepalanya terbentur batu hingga dia hilang kesadaran. Tak lama kemudian seorang bapak pun datang dan membawa Kevin ke gubuk tua di dalam hutan. Samar-samar terlihat seorang wanita menghampiri Kevin dan seperti melakukan hal yang tak asik. Keesokan harinya Kevin pun terbangun, kepalanya sudah dipenuhi dengan berban. Namun anehnya ada luka fatal di kakinya. Padahal dia yakin kalau semalam kakinya tuh baik-baik aja. Seorang wanita cantik lalu menghampiri si Kevin. Ia bernama Dian. Dia sudah lama tinggal di hutan itu. Dian menyeduh teh hutan yang katanya bisa mempercepat penyembuhan lukanya. Dan juga dia diberi kue biar Kevin ini sedikit punya tenaga. Dengan telaten dia menyuapi si Kevin padahal luka Kevin di kaki. Dian yang caper pun terus-terusan memberi perhatian sambil sedikit menggodanya. Dari obrolan mereka, para warga bisa tahu nih kalau lokasi gubuk ini benar-benar di tengah hutan. Semalam, Dun ini membawa Kevin ke sini dan Dian dengan senang hati akan merawat Kevin sampai sembuh. Kevin mengkhawatirkan pekerjaannya. Dia mencoba meminjam ponsel si Dian untuk menelpon produsernya. Namun si Dian ini tidak punya ponsel karena mereka tinggal di tempat terpencil. Meski begitu, Dian masih bisa nyaman karena semua kebutuhannya telah disiapkan oleh si Dun. Tiap hari dia pergi ke kota untuk membeli kebutuhan rumah. Dan di malam harinya Kevin pun kembali memimpikan Dian yang menidurinya. Namun mimpi itu berlalu begitu saja hingga pagi pun tiba. Saat bangun, Dian sudah menanti di depan Kevin. Dia kembali memberikan teh hutan dan memaksa Kevin untuk meminumnya. Kevin pun mulai bisa akrab dengan si Dian. Mereka mengobrol tentang filosofi nama masing-masing mereka. Di sini Kevin pun memperkenalkan diri, bukan dengan nama aslinya tuh, melainkan dengan nama panggungnya yaitu Samuel. Tak lama kemudian Dun pun datang dan membawakan tongkat. Namun Dian melarang Kevin untuk memakai tongkat karena dia masih belum sanggup untuk berjalan. Setelah Dun pergi, Dian pun membawa air dan membersihkan tubuh si Kevin. Aset si Dian ini mulai gondal-gandul dan kemana-mana dan membuat si Kevin ini mulai tak nyaman. Sehingga dia memilih untuk memandikan dirinya sendiri. Setelah itu Dian pun mulai mengambil lap kain yang dipakainya. Ia menciumnya bahkan sampai dibuat ngelap aset pribadinya. Kocaknya si Dian ini dipergoki oleh si Dun yang saat itu baru pulang mengambil kayu. Kita beralih kepada polisi yang menemukan mobil Kevin di tengah jalan berlumpur. Seorang pria tua memberikan laporan, namun patua itu tidak tahu pemiliknya dan kronologi bagaimana mobil itu bisa sampai. Mereka juga menemukan noda darah di batu tersebut. Masalahnya di daerah ini adalah ladang pertanian, jadi tidak ada rumah sama sekali. Jadi hampir tak ada orang lalu lalang melewatinya. Harusnya ini menjadi kasus yang mudah, mengingat mobil yang dipakai Kevin terdaftar secara resmi. Bisa dilacak nomor telepon dan pemiliknya. Namun karena tak ada sinyal, mereka menunda penyelidikan dan harus pergi ke kota terlebih dahulu. Kita beralih kepada si Kevin yang mulai belajar berjalan dan ia mulai memakai tongkat. Dian yang khawatir membawa Kevin kembali ke kamar dan lagi-lagi ia memberikan teh hutan tersebut. Kevin pun mulai penasaran kenapa si Dian ini menetap di tempat terpencil, padahal dia bisa pergi ke kota dan mencari pekerjaan. Namun Dian merasa sudah mendapatkan segalanya di gubuk ini.
jadi tidak ada alasan untuknya pergi ke manapun. Meski di tempat terpencil, namun mereka sudah dapat akses listrik. Ibu Kevin terus-terusan diteror oleh produser film karena anaknya ini tak kunjung pulang. Sang ibu pun mulai khawatir karena takut anaknya diculik oleh preman kota. Mereka mencoba untuk berpikir positif dan menganggap Kevin mengambil cuti dadakan. Mengingat syuting si Kevin ini sedang lagi padat-padatnya. Tapi namanya ibu-ibu, dia tetap panik dan meminta suaminya untuk melapor pada polisi. Dua polisi tadi kemudian menelpon pemilik mobil. Dan dari sinilah mereka tahu kalau yang memakai mobil itu adalah si Kevin. Saat itu, ia mulai muncul berita yang mengabarkan kalau Kevin telah hilang. Hal itu makin menguatkan dugaan polisi kalau Kevin telah masih berada di daerah itu. Kevin terus latihan berjalan meski seringkali jatuh. Namun hal itu membuat si Dian lagi-lagi sedih. Dian kembali memberikan teh hutan yang rasanya menurut Kevin itu aneh. Kevin yang mulai muak langsung melempar teh tersebut dan meminta kopi cappuccino. Dian sampai menangis mendapatkan perlakuan kasar dari pujaan hatinya. Sementara itu, dua polisi tadi menemukan orang tua Kevin. Mereka melaporkan telah menemukan mobil si Kevin. Ibu si Kevin pun malah marah-marah karena polisi dianggap kurang gercep dalam bekerja. Dia meminta mereka kembali ke hutan dan melakukan pencarian besar-besaran. Di malam harinya, seperti tak biasa, Kevin pun bangun dari tidurnya. Mungkin karena dia tidak meminum teh hutan. Sementara itu, di kamar yang berbeda terlihat si Dian yang sedang menonton video 3GP yang ternyata dibintangi oleh si Kevin sendiri. Pagi harinya Kevin pun bangun dan langsung disuguhkan pemandangan yang sangat yahut. Terlihat dari jauh Dian yang sedang mandi dan membersihkan tubuhnya yang penuh dengan daki yang ia miliki. Kevin sangat terpukau dengan pesona tubuhnya. Sementara itu, Dun pun mengawasi dari belakang sambil memegang kapak. Karena ketakutan, Kevin pun mulai kembali ke tempat tidur. Dan ia berpura-pura tidak melihat pemandangan itu. Dian pun lalu menghampiri si Kevin dan menanyakan kebutuhannya. Kevin meminta diajak jalan-jalan keluar sebentar, tentu saja dengan senyum yang sangat lebar. Dia langsung mengiyakan keinginan si Kevin. Dian pun bercerita tentang pengalamannya menemukan berbagai macam bunga. Kevin menanyakan gundukan tanah misterius di belakang rumahnya. Itu adalah istri dari si Dun. Dulunya Dun sangat ceria, namun setelah kematian sang istri dia kembali jarang bicara, bahkan dengan Dian sekalipun. Dian tahu betul bagaimana dan masa lalunya yang ia bisa bilang cukup sangat kelam. Mereka lalu pergi ke dalam hutan dan menemukan sepasang kekasih yang sedang cukur-rukuk dengan liar. Mereka berdua menjadi tiba-tiba hilaf, apalagi si Dian yang terang-terangan merayu si Kevin dengan tatapan tajamnya. Malam harinya, si Kevin pun mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Rupanya Dian sedang menonton video yang diperankan oleh si Kevin sendiri. Awalnya si Dian ini menikmati, namun lama-kelamaan dia marah karena pemeran wanita ini terus-terusan mendapatkan si Kevin. Suara ribut itu didengar oleh si Kevin. Ia pun segera masuk ke kamar Dian. Kevin sempat terkejut melihat Dian yang tengah menonton hasil kerjanya. Dian pun langsung nyosor dan disambut hangat oleh si Kevin. Dian juga memasang lampu kelap-kelip agar kegiatannya itu semakin estetik, guys. Setelah malam yang penuh keringat, Dian pun menemui Dun untuk berterima kasih. Ternyata Dun lah yang membawa Kevin ke sini demi memenuhi permintaan si Dian. Namun setelah Dian mendapatkan apa yang dia mau, Dun malah menatapnya dengan sinis. Perkataan Dian didengar oleh si Kevin, tentu membuatnya sangat marah. Ia menganggap kalau mereka telah menyekap di gubuk ini. Kevin lalu pergi ke ruangan lain dan menemukan banyak fotonya terpajang. Rupanya Dian ini merupakan fans fanatik si Kevin. Bahkan dia telah menonton semua film yang telah dibintanginya. Kedatangan Kevin membawa kebahagiaan bagi si Dian dan tidak akan pernah rela untuk melepaskannya lagi. Kevin merasa kecewa karena telah dibohongi. Padahal dia juga punya kehidupan dan tak harusnya si Dian ini menahan Kevin di sini. Dian mengajak Kevin untuk bermain lagi dengan kegiatan yang sebanyak mungkin. Tapi si Kevin sudah mulai muak dengan perlakuan egois Dian dan tetap berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba Dian memukul kepala Kevin hingga akhirnya ia pingsan. Saat sadar, Kevin sudah diikat dan direntangkan di atas kasur. Mulai detik ini Dian akan menjadikan Kevin sebagai tawanannya. Dian juga bilang kalau Dun telah berjanji untuk membahagiakannya. Saat Dun tahu kalau Dian menyukai Kevin, dia berusaha untuk membawa Kevin ke gubuk derita ini. Dengan gagahnya Dian menggabrut si Kevin ini tanpa ampun. Pokoknya selagi si Kevin masih kuat, dia terus akan gaspol sampai jebol. Mendengar teriakannya, si Dun pun langsung teringat dengan masa lalunya. Saat itu ia memergoki istrinya yang bernama Day yang sedang cukur-rukuk dengan saudaranya sendiri. Ternyata Day tidak puas dengan milik Dun yang begitu pendek.
sehingga dia mencari pria lain yang mampu membahagiakannya. Saat Dian sedang keluar, Kevin pun memecahkan gelas dan mengambil pecahan belingnya untuk membuka tali. Tapi Dian keburu datang dan langsung terpaksa Kevin menunda rencananya. Polisi sudah menemukan tempat tinggal Dun. Mereka menanyakan tentang Kevin, namun Dun berlagak tidak tahu dan membuat polisi kebingungan. Mereka juga tidak masuk ke dalam rumah untuk memeriksa, karena masih ada beberapa rumah lagi yang akan harus dia periksa. Sadar kalau Dian sangat menyukai Kevin, ia pun mencoba untuk merubah rencana. Ia berpura-pura baik di depan Dian dan memuji kecantikannya. Dengan jurus gombalan Kevin, ia pun berhasil membuat Dian kelepek-kelepek. Nah, ketika Dian sedang diambang di atas awan, Kevin pun melepaskan tangannya dan mencekik Dian hingga pingsan. Setelah itu, Kevin pun langsung berlari meninggalkan rumah. Tapi karena kakinya belum sembuh total, dengan mudah Kevin dihentikan oleh si Dun. Saat Dun akan mulai menangkap si Kevin, Dian menghentikannya dan memanggil Dun sebutan ayah. Rupanya, si Dian ini memanglah anak si Dun. Saat kecil, dia bahkan menyaksikan kejadian di mana ayahnya ini menghabisi si Dai dengan sangat tidak normal. Kevin yang masih mempunyai sisa tenaga mencoba melawan Dun. Dia berhasil mengambil golok dan menghabisinya. Akhirnya Kevin pun berhasil memukul Dian dengan batu hingga pingsan. Kevin lalu berlari meninggalkan gubuk derita itu. Dian yang diambang kematian kembali mengingat masa lalunya. Di sini Dun berjanji untuk memberikan semua hal yang ia inginkan. Dun mengubur jasad Dai di depan rumah mereka. Sejak saat itulah Dun pun tak pernah lagi bicara pada siapapun. Kevin lalu terbangun di kamar Casey yang megah dan nyaman. Casey sangat senang karena Kevin memilih untuk tinggal bersamanya. Saat Casey mengatakan ketidakpercayaannya dengan cerita Kevin yang diculik, tiba-tiba pintu diketuk dengan keras. Saat Casey membuka, dia langsung dihajar oleh wanita misterius, dan itu ternyata si Dian. Dian masuk ke dalam kamar dan langsung menghajar si Kevin, sampai ia tak berkutik dengan tatapan matanya. Dian pun langsung berkata kalau mulai sekarang Dianlah yang akan merawat si Kevin. Dan film pun tamat.